Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya, waktu luangnya. Jadi Sandi hari ini ingin melaksanakan tugas aksi nyata di modul 3.3, yaitu refleksi 4P, tahapan belanja, bertanya dan ambil pelajaran tentang program yang sudah Sandi buat. Jadi Sandi perkenalkan dulu, ada sebuah program yang sudah Sandi jalankan juga selama ini, dan ini program ini masih sifatnya masih kelas Sandi aja, supaya nanti kedepannya juga program ini bisa untuk berdampak untuk satu sekolah ataupun ya kita bisa lebih lebar lagi. Judulnya yaitu pembaruan badan. Pembaruan badan itu pembiasaan baik di pagi hari, hapuskan bully dengan agenda harian. Jadi ada 3 komponen di sini yang saya akan jelaskan. Yang pertama pembiasaan baik di pagi hari dulu. Ya, lalu hapuskan bullying karena tingkat di SD ini dasarnya nanti anak-anak itu biasanya ke arah negatif, itu biasanya dari pengaruh bullyingnya. Lalu selanjutnya itu dengan apa? Dengan agenda harian. Dan kenapa? Ini adalah program kurikuler yang bertujuan untuk menguatkan karakter murid kita, yang yaitu beriman, berkolaborasi, peduli, tanggung jawab, disiplin, serta membiasakan siswa itu mengawali harinya itu dengan kebaikan. Latar belakang mungkin Sandi buat ini, nah yang pertama maraknya susahnya membentuk karakter siswa-siswa kita sekarang. Kan ya dulu mungkin di zaman Bapak, zaman Sandi juga, guru-guru tuh tidak sesusah sekarang untuk yang membentuk karakter murid itu kok semakin lama makin jauh. Ya pengaruh teknologi, pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh. Artinya dasar awalnya Pembentukan karakter. Kenapa zaman dulu kok kayaknya lebih mudah Betul. Sekarang ini dengan berbagai macam dan sebagainya malah semakin susah membentuk karakter siswa asal muasalnya. Ya di eksternal sudah Sandi lihat juga, ada beberapa yang pertama di sekolah itu mungkin kurang keberkahan, Pak. Bisa jadi. Salah satunya kenapa kita susah membentuk karakter murid itu karena di sekolah itu kurang keberkahan. Lalu banyaknya kurangnya percaya orang tua. Ketika keberkahan di sekolah itu nggak ada, jadi kepercayaan orang tua pada guru dan pada lingkungan kita sekolah mungkin agak kurang. Lalu maraknya terjadi bullying di sekolah dengan adanya sering anak-anak melakukan kejahatan dan sebagainya, itu bisa juga berpengaruh terhadap karakter anak. Lalu jadi di sini hadirnya Sandi mungkin buat program ini, bahwa sebuah program di mana pagi hari itu anak-anak itu melaksanakan kegiatan spiritual yang bisa meningkatkan iman dan takwanya. Bentuknya apa yang sudah berjalan? Yang sudah berjalan itu supaya berkah ya Pak, yang berkah bisa jelasnya kita akan mendekatkan yang pertama pada Tuhan Pencipta, baik yang beragama lain ataupun beragama Islam. Saya jelasin dulu karena di kelas tadi ada 2 beragama, yaitu agama Kristen sama agama Islam. Saya jelasin yang di agama Islam. Pembiasaan baik yang di pagi hari yang dilakukan di agama Islam itu sholat duha, lalu zikir pagi, serta pembiasaan baca juz 32. Karena itu akan menunjang anak-anak untuk menjadi seorang hafiz ataupun ujian TPA lainnya. Lalu kalau untuk yang agama Kristen, dia Sandi biasakan untuk tadi itu membaca Al-Quran. Ada berapa orang? Ada 2. Jadi alhamdulillah anak kita sekarang yang sudah Sandi tes sekarang hafalan Alkitab ayat Matius itu udah sampai 10 ke atas, bahkan udah ada yang 16. Terus mereka itu jalannya itu gimana? Artinya siapa yang bimbing? Jadi karena kan beda kan? Iya betul. Jadi arahkan setiap paginya memang program Sandi itu Bapak lihat anak-anak mungkin 725 udah otomatis apel, anak-anak udah masuk ke kelas. Ya bahkan ada guru yang mungkin anak-anak udah tes, dan itu sebuah manajemen kelas ya Sandi. Jadi 725 anak walaupun dia nggak ada, walaupun guru belum datang atau sebagainya, mereka udah otomatis aktivitas pagi. Jadi setiap aktivitas pagi anak-anak saya akan sholat duha dulu bagi yang belum melaksanakan, jadi sholat duha dulu. Yang belum melaksanakan harus laksanakan, tapi juga anaknya udah cerdas. Sandi lihat dalam beberapa hari ini anak itu udah melakukan di rumah. Jadi sudah mandi, mereka udah wudhu di rumah pun mereka melaksanakan. Jadi keberkahan itu dan dilihat itu oleh orang tua, dan itu bisa meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap kita. Ya. Jadi
selanjutnya setelah mereka salat duha, lagi mereka zikir sama-sama. Ya. Mereka zikir sama-sama, lalu setelah zikir mereka baca apa? Baca juz 30. Ada juga dari kalian yang belum ujian, yang belum lancar itu dari ad-duha sampai Anas, dan juga ada yang belum bisa sholat. Kan tidak semua anak bisa sholat Ya. tuh, tapi langkah awalnya itu anak-anak tuh harus bisa sholat dulu. Jadi bagaimana caranya anak-anak tuh bisa sholat? Ada dua yang belum bisa sholat, jadi bimbing sholat dulu. Ada jadi beberapa halakoh itu ada yang belajar sholat, ada yang baca juz 30, ada yang baca. Ada pembedaan. Iya, ada bagi perbedaan, ada saya ini. diferensialnya. Ya, ada di kelas saya ada dua yang belum lancar sholat, tapi udah bisa. Udah tinggal baca hafal tahiyatul lagi. Lalu untuk yang agama Kristen itu memang ada halakohnya sendiri. Dia berdua sendiri, dia baca setiap pagi, dia menghafal setiap pagi. Artinya sebagai guru yang muslim memfasilitasi itu. Iya, betul. Kita harus ya, toleransi kan memang di situ lah, karena kita sebagai guru kan toleransi ya, karena kita muslim, sebagian besar murid kita muslim, kebetulan ada yang non muslim, bukan berarti itu tetap itu dalam sebagai guru tetap itu harus kita tangani juga. Apalagi aset kita yang ada di Simpang 3 ini semuanya kedatangan. Ada orang Medan, ada dari Jawa, semuanya yang tutur dari luar itu kita masuk. Lalu menurut Bapak nih saya ditanya, bagaimana menurut Bapak tuh keterlibatan murid yang bisa selama ini tuh bisa berhasil untuk menunjang program sekolah? Itu bagaimana? Nah, gini Pak Sandi, apa yang Pak Sandi laksanakan selama ini saya juga sudah melihat, walaupun tidak secara ini langsung menanyakan, tapi sudah melihat memang ada beberapa kegiatan pagi terutama yang dalam tanda kutip beda dengan kelas lain. Artinya ada begini kemarin beberapa hari yang lalu ada Al-Quran di meja itu, ada tikar di emperan itu. Saya sih udah tahu arahnya, ini pembinaan masalah karakter terutama religius dan ngaji dan sebagainya itu. Dan untuk ini sementara ini yang sudah Pak Sandi laksanakan ini kan di kelas 5, artinya sebagai basis awalnya di kelas Pak Sandi sendiri. Namun ke depannya, karena ini kan program bagus, tentunya nanti harus kita cobakan, harus kita laksanakan juga di kelas lain. Setidaknya untuk tahap awal ini kelas Pak Sandi laksanakan dengan baik, hasil nanti kita ibaskan setidaknya untuk kelas 3 dulu. Karena Pak Sandi kan kelas 5, artinya naiknya ke kelas 6, turunnya ke kelas 4. Nanti kalau ini udah jalan, mudah-mudahan nanti seterusnya bisa sampai kelas paling rendah, kelas 1. Lalu satu lagi nih Pak, pertanyaan mungkin yang selanjutnya, menurut Bapak bagaimana kegiatan yang positif di pagi hari yang bisa dilakukan dengan murid? Tadi kan paling religius tuh, religiusnya, karena juga anaknya kadang ya tahulah anak mereka menginginkan kadang yang mereka ingin lakukan aktivitas mereka di pagi hari kan bukan tentang sholat aja, mungkin nanti saya biasakan yang literary dan sebagainya. Mungkin ada masukan lain tentang sebenarnya untuk kalau siswa ini memang benar mulai dari awal kita masuk sekolah, startnya itu harus dibiasakan untuk start yang baik. Nah, makanya nanti kita hidupkan lagi, yang pertama itu baru masuk gerbang itu kita sambut, artinya kita bikin book tiket. Sementara ini udah jalan, namun karena kadang-kadang ada kendala ini dan sebagainya, kadang-kadang hilang lagi. Nanti kita hidupkan lagi. Yang pertama itu kita nanti bikin guru piket untuk menyambut mereka waktu datang pagi-pagi. Kita salaman dengan murid, membiasakan mereka untuk ya selamat pagi sekolahku lah, istilahnya begitu. Artinya baru datang disambut oleh guru piket. Iya, dan itu juga kalau menurut saya Pak menambahkan rasa percaya orang tua terhadap ya itu pasti. Kita itu memberikan pelayanan terbaik. Kita hidupkan lagi itu. Artinya dari awal itu mereka sudah diterima di sekolah. Artinya oh ya aku datang ke sekolah bukan cuma sekedar datang terus gitu aja. Artinya ada oh ini sekolahku yang nyambut ini, selamat datang sekolahku. Oke, terakhir nih Pak, tadi kan saya untuk tanggung jawab mungkin ya, kalau selama ini mungkin kalau di kelas saya beri tanggung jawab ini kepada ketua kelas, mungkin kalau sebagai wali kelas saya akan bertanggung jawab sebagai program saya, atau kalau untuk yang lain untuk evaluasi dan sebagainya itu gimana?
sebagai penanggung jawab kegiatan karena Pak Iya. Sandi yang melaksanakan tetap Pak Sandi kan. Namun sebagai penanggung jawab umum tetap kepala sekolah, dan saya juga nanti akan ya namanya program kan perlu ada evaluasinya. Betul, betul. Nah, yang melaksanakan adalah Pak Sandi selaku guru. Tentu saja sebagai kepala sekolah ya wajib untuk menilai itu, artinya perkembangannya bagaimana. Nanti dalam waktu-waktu tertentu nanti kita saling komunikasi untuk saling memberi masukan, apresiasi ataupun Assalamualaikum. kalau memang bagus katakanlah kita jempolin. Kalau belum artinya bagus. Kita kemana? Kita perbaiki nih. Iya, evaluasi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, nggak boleh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, pengenalan sedikit tentang program pembaruan badan, namanya aja pembaruan badan, semoga tubuh kita ini selalu kita dibaharui dengan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.